Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau yang menjagai kami bersyukur.
menolong hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bangga menyembah-Mu, kami bangga memuji-Mu, kami bangga memuja-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari yang baru ini. Kita selalu percaya Tuhan menyertai kita di hari yang baru, dan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari saat ini kita belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian
dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara, kita pasti sudah bisa menebak ini menceritakan tentang siapa, dan mungkin saudara ada yang bingung ini menceritakan tentang apa gitu ya. Di ayat ini kita belajar mengenai doa. Di ayat ini kita belajar sebuah contoh yang relate dengan kehidupan kita. Daniel itu berdoa. Tapi hingga hari yang kesekian, tercatat di hari yang ke-21, doanya belum mendapat jawaban. Apalagi kita yang hidup di dunia yang semuanya serba cepat, serba instan. Ini akan kita rasakan sebagai sebuah kekecewaan yang mendalam karena Tuhan menunda dan seterusnya. Namun sebelum kita berani untuk menuduh Tuhan bahwa Dia menunda menjawab doa kita dan seterusnya, kita mau belajar ayat ini dulu. Apa sebetulnya yang terjadi ketika kita berdoa? Ayat ini bercerita ketika Daniel berdoa, ada tangan yang menyentuhnya, ya, dan berbicara kepada Daniel. Saudara bisa baca dari ayat 10, 11, 12. Dan dikatakan jangan takut sebab telah didengarkan perkataanmu. From the first day, sejak hari pertama, engkau mengarahkan your heart, hatimu untuk mendapat pengertian, untuk memahami, doamu sudah didengar. Mungkin kita berpikir doa orang di seluruh dunia ini terlalu banyak hingga untuk mendengarkannya butuh antrean. Dan mungkin kita berpikir bahwa antreannya itu berdasarkan merit, M-E-R-I-T, ya. Berdasarkan bagaimana kita hidup di dunia. Kalau kita hidup luar biasa, pasti doanya cepat didengar. Ya. Kalau kita hidup banyak dosa, pasti doa kita tidak didengar. Atau ada lagi teori yang mengatakan kalau kita minta ampun dari dosa, doa kita langsung didengar. Tapi kalau kita orang Kristen yang dewasa, wajar kalau kita tidak didengar karena kita sudah dewasa. Ini merupakan teori-teori manusia yang membingungkan manusia sendiri. Padahal konsepnya itu simple. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Titik. Tapi masalahnya di sini adalah kita berdoa menggunakan roh kita. Tapi kita menantikan jawaban menggunakan kedagingan kita. Kita tahu doa itu adalah roh. Sebuah kegiatan rohani. Maka biar dalam roh kita menantikan Tuhan. Nah, dalam hal ini, kenapa kok doa Daniel bisa tidak terjawab, belum terjawab selama 21 hari? Nah, kalau saudara baca di ayat yang ke-13. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya sangat personifikasi ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Lalu kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Nah, ini sebetulnya bukan berbicara tentang Raja Persia, tetapi spiritual principles of Persia. Nah, kita mesti mengerti. Yang dimaksudkan ini adalah the satanic prince, ya, penghulu udara yang menghalang-halangi. Sampai akhirnya kalau saudara baca di ayat 13, Tuhan kirim archangel, ya, pemimpin malaikatnya yang namanya Michael, untuk bisa menolong Daniel. Ya. Dan
menyingkirkan penghulu-penghulu di udara itu. Jadi di sini yang membuat doa tertunda itu bukan Tuhan. Tapi kita tahu ada oknum yang luar biasa jahatnya, namanya iblis. Kalau masalah doa kita didengar atau tidak, doa kita itu didengar. Sangat amat didengar. Kalau saudara merasa sudah berdoa dan belum mendapatkan jawaban, kita mesti mengerti. Di ayat 13 dicatat. When we are praying, ketika kita berdoa, ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Itu sedang terjadi. Kita kan cuma merasa, kapan ya, kapan. Tapi banyak hal yang terjadi yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita. Contoh yang simpel. Ketika saudara, nah kalau yang relate dengan saya adalah anak dengan orang tua. Ketika anak saya menantikan saya untuk menjemput dia. Yang ada di pikiran anak saya adalah, oh iya, papa saya akan menjemput saya. Yang dibayangannya adalah, oke, nanti papa tiba, jemput saya. Tapi yang tidak bisa dia bayangkan, tidak bisa dia lihat, banyak hal yang harus saya lalui. Ada perjalanan mengeluarkan mobil, perjalanan mengendarai mobil, ada lampu merah, menghindari pengendara yang kurang bijaksana, kemudian ada belok ke kanan, ada belok ke kiri, kemudian harus mencari spot parkir, turun dari mobil, keluar dari mobil, jemput. Banyak hal yang dilalui. Saya tidak bilang bahwa, oh jangan-jangan Tuhan kesusahan untuk menjawab doa kita. Bukan. Tapi maksud saya adalah, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi yang perlu kita tahu, while we are praying, ketika kita itu berdoa, God is still working. Allah kita itu Allah yang bekerja. Bukan Allah yang pasif. Oleh karena itu, firman Tuhan kan mengingatkan 2 Korintus 5 ayat 7. We walk by faith, not by sight. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena apa yang kita lihat, belum tentu itu kenyataannya. Atau yang kita lihat tidak sesuai. Atau yang kita lihat kadang-kadang, cara kita mengolahnya itu melenceng. Karena kita gunakan daging, padahal doa kita bukan daging tapi rohani. Oleh karena itu, kalau kita hari-hari ini ragu, kalau kita takut, alih-alih takut saja tapi kecewa berat. Karena Tuhan tidak mendengar doa kita, jangan lupa. Tuhan kita, Allah kita, Allah yang bekerja. Dia Allah yang merancangkan rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepada saudara hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita mau belajar dengan baik, kita harusnya mengerti. Seperti kembali lagi ke Daniel 10 ayat 12 ini tadi. Harusnya 21 hari yang tertunda ya secara perhitungan itu namanya tertunda begitu ya. Tidak boleh menghilangkan iman seseorang. Atau tidak boleh menyebabkan seseorang, kita atau bahkan Daniel ya. Itu untuk menyerah mencari Tuhan. Atau menantikan janji Tuhan. Harusnya setiap hari semakin mendekati penggenapan janji Tuhan itu, kita terus memperbaharui usaha kita. Kita terus mencari Tuhan, terus berdoa, terus beriman percaya, sampai jawaban itu terjadi. Sebetulnya tidak susah, tapi yang bikin susah adalah kita merasa menyerah karena kita tidak bisa melihat.
Untuk itu kita dikuatkan, hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita bahas lagi di ayat 12, di situ Daniel mendapatkan jawaban doanya. Dan di ayat ini didemonstrasikan bahwa ketika kita berdoa, kata-kata ketika kita berdoa, itu didengar dan bisa dijawab. Pasti dijawab oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara mendengar bahwa doamu mungkin jawabannya tidak sesuai. Nanti ya jangan kecewa dan seterusnya. Mungkin dalam bahasa lain, nanti Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Dan seterusnya. Kelihatannya rohani, tapi itu berbahaya. Makanya Alkitab ingatkan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, meninggalkan rancangannya. Ketika kita berdoa, tentunya doanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan doanya dalam kondisi yaitu doa orang benar bila dengan yakin. Yakin ketika kita berdoa. Jangan ragu. Dan ketika kita berdoa, lepaskan. Jangan kita berdoa lalu kita pegang terus. Dengan cara apa? Khawatir. Tapi kita lepaskan. Kita bilang, oke, saya berdoa, saya percaya pasti terjadi. Berdoa terus. Dan akhirnya Daniel mendapatkan jawaban. Kelihatannya tertunda. Tuhan turun tangan. Dia kirim dalam penglihatannya itu, Tuhan kirim Archangel, pemimpin para malaikat untuk menghajar penghulu-penghulu udara kerajaan Persia, Prince of Persia, ya. Tuhan selalu punya cara. Kita tidak usah khawatir. Bagian kita adalah tahu, once we pray, our prayers are heard. Doa kita itu didengar. Jangan takut berdoa, tetaplah berdoa. Bersyukur selalu. Bersukacitalah senantiasa. Karena engkau akan menerima setiap jawaban doamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pengingat bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.